Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada di awal tahun 2026. Dan kami percaya bahwa kami akan melewati 2026 sama seperti kami melewati 2025. Kami mengerti Tuhan, bahkan bahwa akan ada tantangan-tantangan, masalah, problem dan pergumulan di depan kami di 12 bulan ke depan ini Tuhan. Tapi kami juga percaya bahwa kami melewati itu tidak sendirian, kami melewati itu bersama dengan Tuhan. Dan kami sadar bahwa setiap masalah yang kami lewati bersama dengan Tuhan, maka masalah itu akan jadi berkat. Bahwa setiap masalah yang kami lewati bersama dengan Tuhan, maka masalah itu akan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh lagi ke depan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan berbicara tentang masalah. Tentang masalah, saudara. Menjadi bekal untuk kita akan lewati 2026. Saudara lihat judulnya adalah Never the Same Again. Artinya di situ Bapak Ibu lihat gambar orang tegak berdiri begini. Never the Same Again ini berbicara bahwa orang-orang yang sudah keluar dari masalah, dia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Karena dia akan jadi lebih kuat. Dia lebih pengalaman dan dia akan menjadi orang yang lebih bijak. Karena belajar dari masalah yang dia lewati, saudara. Pepatah mengatakan begini, what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Jadi apalagi kita lewati masalah ini bersama Tuhan, saudara. Pak Fengki tulis buku ini bestseller juga, yaitu Masalah Adalah Berkat. Bersama dengan Tuhan, masalah itu akan jadi berkat, saudara. Nah sekarang kita lihat dulu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat begini. Bahwa masalah itu adalah jam terbang untuk mengupgrade nilai kita. Saya ulangin sekali lagi. Masalah adalah jam terbang untuk mengupgrade nilai kita sebagai manusia. Bukankah manusia dinilai dan dihargai dari pengalamannya, saudara? Nilai manusia dihargai dari pengalaman problem yang sudah beberapa kali diselesaikan. Makanya Bapak Ibu, tenaga berpengalaman, tenaga ahli itu gajinya beda dengan orang yang baru pertama kali bekerja, saudara. Kenapa dia dibayar lebih mahal? Karena ya minimal dia sudah menyelesaikan banyak masalah, dia punya pengalaman untuk menangani hal-hal tertentu. Saudara, coba kita pikir begini, pilot itu, gaji dan nilai seorang pilot itu tidak ditentukan dari gelarnya sekolahnya, tapi ditentukan dari jam terbangnya, Bapak Ibu. Semakin tinggi jam terbangnya, semakin tinggi bayarannya sebagai pilot. Jadi itu nilainya memang di situ. Seberapa sering dia terbang menempuh masalah, kena badai, kena guncangan, masalah dengan pesawat, dengan penumpangnya, itu berbicara tentang jam terbang. Dan semakin banyak dia ketemu masalah seperti itu artinya gajinya, pengalamannya akan semakin naik, saudara. Bapak Ibu, seorang jenderal, kalau kita lihat, kehebatan seorang jenderal tidak diukur dari seragamnya, dari cum laude-nya waktu dia di sekolah. Nilai seorang jenderal ditentukan dari berapa kali dia memenangkan pertempuran, Bapak Ibu. Dari berapa banyak masalah yang sudah diselesaikan. Dia jenderal berpengalaman, pasti nilainya tinggi. Saudara, seorang penangkap nelayan yang menangkap kepiting Alaska, itu gajinya itu jauh lebih besar daripada nelayan yang menangkap ikan di laut, saudara. Karena apa? Menangkap kepiting Alaska itu, jadi kepiting Alaska itu hanya bisa ditangkap di sebuah musim yang sebetulnya tidak bisa dihadapi manusia. Karena itu badai, musim dingin, di perairan dingin, di saat seorang pun tidak mau nangkep. Nah di situ ada beberapa pelaut memang pekerjaannya menangkap kepiting Alaska, dan mereka itu digaji dengan sangat mahal, saudara. Karena risikonya adalah nyawa. Kenapa mereka digaji mahal?
Karena masalah yang mereka hadapi di atas kertas lebih berbahaya daripada yang dihadapi oleh nelayan dan pelaut biasa. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat dengan jujur, masalah itu adalah jam terbang untuk mengupgrade kita. Tapi saya mau supaya kita jelas dulu begini, Bapak Ibu tidak boleh berpikir salah. Kemudian berpikir bahwa saya ini ngajak kita semua untuk nambah jam terbang kita, masalah kita. Oh katanya Pak Pendeta tadi ada yang khotbah, berarti kita harus tambah jam terbang kita supaya nilai kita tinggi. Karena itu kita harus cari masalah sebanyak-banyaknya. Bukan saudara. Prinsipnya adalah begini, masalah itu harus kita hindari. Kalau bisa lebih baik tidak terjadi masalah. Malam hari ini saya sedang ngomong kalau masalah itu terjadi. Kalau memang sudah terjadi, bagaimana respon kita terhadap masalah itu? Supaya keluar dari masalah itu, kita menjadi pribadi yang tidak pernah sama lagi, never the same again. Kita nggak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali, kita ngerti, oh gua kalau nggak hati-hati jatuh kena masalah juga saudara. Jadi masalah itu tidak perlu dicari dan kalau bisa memang jangan kena. Tapi kalau masalah itu datang, kita jangan lari loh saudara. Kita hadapi saudara, karena di balik masalah itu ada berkat yang tersedia. Berkat yang tersembunyi Bapak Ibu, yang hanya bisa didapat kalau kita kelola dengan baik. Nah itu tentang bahwa masalah adalah jam terbang untuk mengupgrade nilai kita. Selanjutnya saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa bersama dengan Tuhan, setiap kali Dia mengizinkan masalah kita alami, maka masalah itu adalah masalah yang terukur. Masalah yang terukur, disesuaikan dengan porsi kita. Saya mau ajak apa yang Tuhan lakukan, saya mau ajak saudara lihat apa yang Tuhan lakukan pada Daud. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Saudara, kalau kita nggak belajar dari pengalaman, kita lari dari masalah, kita tidak belajar dari masalah, maka kita tidak akan pernah bisa keluar dari masalah dan kita tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Kalau kita selalu lari dari masalah, coba Bapak Ibu bayangin. Kita kena masalah, kita selalu lari, nggak berani menghadapinya. Menurut saya, ke depan nih, kita akan selalu jatuh di lubang yang sama. Dan selalu ketika jatuh di lubang sama, kena masalah lagi, kita nggak punya kekuatan apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa untuk keluar dari masalah itu. Nah, saya melihat bahwa ketika Daud menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan izinkan masalahnya, badainya itu terukur saudara. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu mengajarnya dan membunuhnya. Ini dikatakannya kepada Saul ketika Daud mau minta izin untuk menghadapi Goliat. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini gak bakal kebalik saudara. Tidak akan terbalik bahwa Daud pertama-tama menghadapi Goliat, kemudian baru singa dan beruang. Tidak akan terbalik saudara. Karena ini semua porsinya disesuaikan dengan kekuatan Daud. Bahwa memang dia diizinkan yang pertama kali adalah yang lebih ringan dulu. Dia harus menghadapi singa dan beruang. Ini urutan. Memang di sekian banyak problem dalam hidup Daud, yang paling ringan adalah menghadapi singa dan beruang Bapak Ibu. Cuman berapa menit selesai saudara. Baru kemudian setelah dia menjadi pribadi yang berbeda, yang telah belajar, mentalnya kuat, imannya kuat, baru Tuhan izinkan masalah yang selanjutnya saudara. Yaitu apa? Menghadapi Goliat. Bapak Ibu, Goliat itu lebih berat dari singa dan beruang loh. Kalau yang dua binatang itu diselesaikan dalam hitungan menit, yang ini berjam-jam loh saudara.
bagaimana dia diintimidasi, bagaimana dia melihat Saul dan kakak-kakaknya, seluruh prajurit Israel ketakutan, dia juga bingung juga, pasti ada seperti itu saudara. Dan bagaimana dia perang mental, perang uras syaraf dengan Goliat juga, ini menjadi sulit. Nah saudara lihat, baru kemudian setelah dia lolos menghadapi singa dan beruang, lolos menghadapi Goliat, baru Tuhan izinkan dia masuk ke dalam masalah yang paling besar dalam hidupnya, yaitu dia dengan Saul saudara. Itu bukan berjam-jam, bukan hanya berapa menit, bukan hanya berapa jam, itu bertahun-tahun dia harus selesaikan dengan Saul saudara. Itu peperangannya paling hebat. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan mengizinkan dia menghadapi singa dan beruang, itu berarti bukan Tuhan bermaksud untuk supaya Daud itu mati saudara. Di sini saya mau melihat, Bapak Ibu lihat poinnya di sini. Ketika Tuhan izinkan kita dalam masalah, rupanya dia izinkan Daud menghadapi singa dan beruang, itu untuk menambah kekuatannya saudara. Untuk mengupgrade imannya Bapak Ibu, untuk supaya apa? Dia tidak pernah sama lagi dengan Daud yang dulu saudara. Sehingga kemudian dia menghadapi Goliat dan dia menghadapi Saul di kemudian hari. Tuhan mengerti kekuatan Daud sehingga Tuhan di awal tidak izinkan Daud ada dalam persekutuan dengan Saul ataupun dengan Goliat dulu saudara. Jadi ini adalah masalah yang terukur. Bersama dengan Tuhan ini adalah masalah yang terukur. Saudara lihat Yusuf, apakah Tuhan langsung menempatkan dia di penjara? Oh itu kelas berat saudara. Tidak. Sumur dulu, ditesnya dulu saudara. Diizinkan masalah karena apa? Diukur Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kekuatannya Yusuf saudara. Dan sumur itu adalah tempat dia upgrade. Untuk dia naik. Sehingga bagaimana kemudian ditempatkan di istana Potifar. Ya meskipun agak enak tapi kan jadi ini saudara jadi pekerja juga. Jadi hamba juga. Dan kemudian di situ dia diizinkan untuk melewati masalah yang paling besar dalam hidupnya, yaitu apa Bapak Ibu? Di penjara. Itu nggak mungkin terbalik saudara. Kalau sama Tuhan, percaya deh, kita sebenarnya safe sekali Bapak Ibu. Saya mau katakan begini, kita sama Tuhan orang Kristen, kita ini orang yang paling safe. Orang yang paling aman, karena pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Semua diukur sama Tuhan. Tidak diizinkan untuk melebihi. Kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Di sumur Yusuf dilatih mentalnya pertama kali saudara. Di rumah Potifar dia dilatih integritasnya, etikanya di tempat Potifar. Dan di penjara dia dilatih karakternya. Bagaimana dia bisa mengampuni, tetap jadi berkat di penjara. Bahkan kemudian dia berusaha mengampuni, dia berhasil mengampuni juru minuman yang sudah melupakan dia 2 tahun. Mengampuni kakak-kakaknya yang beberapa tahun yang silam melakukan hal-hal yang tidak baik kepadanya. Dengan menjual, masukin ke sumur dan menjual Yusuf sebagai budak. Tapi itu ternyata adalah Tuhan izinkan tempat untuk dia latihan menjadi orang yang karakternya bagus saudara. Mentalnya bagus, etikanya bagus, karakternya bagus. Untuk apa? Untuk sebuah rencana yang Tuhan sudah kasih visi kepada dia menjadi seorang pemimpin. Jadi saya boleh simpulkan begini nih saudara. Entah Bapak Ibu saya gak ngerti. Setiap kali Tuhan mengizinkan kita ada dalam masalah, dia tidak hendak sedang menjatuhkan kita. Artinya kita harus melihat dari kisah Yusuf dan Daud. Dia sedang mempersiapkan ke depan sebuah tanggung jawab yang besar. Yang hanya bisa dipikul oleh orang yang imannya, mentalnya, karakternya kuat saudara. Dan untuk iman kita, mental kita, etika, karakter kita kuat. Semua harus diuji dengan satu yang namanya masalah. Kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti diukur sama Tuhan saudara. Hari ini saudara kuat seberapa dia izinkan itu dulu. Ada awalnya dulu. Pelatihannya dulu ada saudara. Diizinkan kemudian masuk lagi ke masalah yang lebih besar lagi. Saudara, untuk mengupgrade kita.
Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara paham ya Bapak Ibu ya. Masalah itu jam terbang untuk mengupgrade kita saudara. Tuhan izinkan berarti di depan ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan mau kita ada di sana tapi dilatih dulu saudara. Entah bagaimana cara kita, sudut pandang kita hari ini menghadapi masalah, masing-masing orang berbeda. Apalagi yang sudah kena pengajaran yang gak sehat. Ya saudara, bahwa orang Kristen tidak masalah, tidak pernah kena masalah, tidak pernah pergumulan, tidak pernah sakit, tidak pernah sulit. Ya itu akan membuat saudara melihat masalah dari sudut perspektif yang salah. Sehingga kita akan selalu lari dari masalah. Sehingga kita akan selalu berdoa untuk Tuhan jauhkan. Ya gak salah sih, tapi maksud saya kalau masalah ini sudah datang, jangan berdoa untuk ditolak saudara, dihadapi bersama dengan Tuhan. Supaya kita jadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi. Yang terakhir, mengapa setelah melewati masalah kita tidak pernah sama lagi? Mengapa orang yang sudah melewati masalah, dia tidak pernah sama lagi? Karena yang pertama, dia tambah pengalaman saudara. Kalau saudara, Daud sudah pernah ketemu singa, ke depan dia ketemu singa, dia sudah handle-nya lebih baik lagi. Cara menanganinya lebih baik lagi. Ke depan kita punya pengalaman saudara. Terus pengalaman apa lagi? Ketika kita melewati masalah, kita keluar dari masalah, kita menjadi orang yang tidak pernah sama lagi. Karena kita adalah orang yang tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Karena waktu keluar dari masalah itu kita belajar, oh iya kalau aku gak hati-hati, aku akan kena masalah seperti ini lagi. Jadi ke depan saya jamin orang seperti ini akan lebih bijak Bapak Ibu. Akan lebih bijak saudara. Karena dia belajar dari masalah yang dilaluinya. Dan kemudian selain pengalaman adalah iman yang lebih kuat. Bapak Ibu tahu nggak? Iman itu otot. Kalau nggak dilatih nggak bisa kuat. Orang kalau mau melatih otot ke fitness. Kalau saudara di fitness, saudara hari ini latihan nih, saya kasih tahu. Bapak Ibu pakai beban yang sama. 2 kilo, besok datang 2 kilo lagi. Besok sampai seminggu, sebulan, setahun beban 2 kilo lagi. Bapak Ibu bukan sedang fitness. Anda sedang stretching Bapak Ibu. Anda sedang stretching. Orang fitness bebannya selalu ditambah. Coba tanya Klit. Orang fitness selalu bebannya ditambah. Untuk ototnya tambah kuat saudara. Iman itu kalau nggak dilatih nggak bisa kuat. Iman itu, kalau iman itu otot, kalau untuk kuat, ya harus ditambah beban. Masalah itu, kalau kita bisa mengelolanya, itu positif buat iman kita. Karena ke depan, masalah yang sama akan jadi semakin kecil saudara. Kenapa masalah semakin kecil? Iman kita semakin kuat. Pokoknya kalau iman kita semakin kuat, saya katakan masalah akan mengecil saudara. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai keempat. Ini tentang sangkut pautnya kenapa orang yang lewat masalah tidak pernah sama lagi, dia jadi lebih kuat, lebih bagus. Kita lihat ayat ini. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Saudara, kita balik pada ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saya ngerti kok, gak ada pencobaan, gak ada masalah yang enak. Makanya di sini ada kata-kata anggaplah.
Berarti memang pencobaannya nggak enak saudara. Berarti memang sulit ini saudara. Nggak enak dengan daging ini. Tapi kita disuruh menganggap. Berarti kita disuruh merubah sudut pandang saudara. Bahwa meskipun masalah itu tidak enak. Tapi jangan dilihat waktu masalahnya. Nanti setelah masalahnya selesai. Saudara. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa masalah yang gak enak dianggap sebagai sebuah kebahagiaan? Bukan pada waktu kita melewati masalahnya saudara. Tapi kebahagiaan itu akan datang setelah masalahnya kita selesaikan. Memang apa saja Pak? Kenapa kok masalah dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Apa yang ke depan kita dapat? Saudara lihat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oh rupanya kita ngerti kenapa kita disuruh menganggap masalah, waktu kita kena masalah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena rupanya itu tidak berbahaya, sudah diukur. Dan masalah itu cuma ujian. Ujian yang hasilnya nanti positif. Kamu tahu sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Imanmu itu tekun saudara, bukan iman yang tidak tekun. Iman yang sepotong-potong, kena masalah ini kuat, yang lebih gede gak kuat. Tapi iman yang tekun itu tetap percaya Tuhan. Bahwa berapapun besar saya akan berjalan. Ini tekun saudara, gak bolong-bolong Bapak Ibu. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Iman itu kalau sudah kuat dia matang saudara. Kita akan sudah jadi orang yang punya rohaninya dewasa Bapak Ibu. Makanya kita nggak kekurangan apapun, maksudnya ketika kita menghadapi masalah kita aman saudara. Karena apa? Kita never the same again. Kita bukan orang yang sama lagi. Kita orang yang lebih kuat. Kita orang yang lebih pengalaman. Kita orang yang lebih beriman. Kedewasaan kita sudah matang. Jadi masalah seperti apapun kita akan lalui. Dan lewat masalah itu nama Tuhan akan dipermuliakan orang lain. Betul gak saudara? Bapak Ibu, saya ngomong ini seriusnya begini loh. Kalau cara pandang kita terhadap masalah salah saudara. Nama Tuhan gak akan dipermuliakan loh. Contoh begini. Kita takut menghadapi masalah. Kita punya cara pandang yang salah terhadap masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ini berkeluh kesah saudara kepada orang lain. Kita ini minta tolong sama orang lain. Kita stres, kita lebih khawatir daripada orang yang gak kenal Tuhan saudara. Gak kenal Tuhan saudara. Menurut Bapak Ibu dengan hal seperti ini nama Tuhan bisa dipermuliakan gak? Gak bisa. Tapi kalau kita mengerti bahwa masalah ini adalah jam terbang untuk upgrade kita menjadi lebih kuat. Maka kita tidak takut menghadapi masalah. Bahkan di tengah masalah kita masih bisa tetap melayani. Kita tetap mengucap syukur pada Tuhan. Nah kalau orang lain lihat kita seperti itu. Nama Tuhan dipermuliakan gak? Dipermuliakan saudara. Hati-hati loh. Sikap Bapak Ibu, sikap kita menghadapi masalah. Hati-hati loh, itu akan menjadi penentu juga loh. Apakah nama Tuhan itu dipermuliakan atau tidak. Saya undang WL dan pemain musik untuk maju ke depan. Untuk membuat sebuah pedang yang kuat, yang tajam. Maka sebuah besi biasa Bapak Ibu, dia akan dipanaskan, suhunya panas, itu kalau besi bisa ngomong pasti teriak-teriak sakit. Ketika panas, sudah panas kesakitan, dipukul saudara, ditempa. Dan itu berulang-ulang loh saudara. Proses itu pasti menyakitkan. Tetapi Bapak Ibu tahu enggak? Setelah proses itu selesai, besi itu akan berbicara. Saya bukan besi yang sama lagi. Hari ini saya adalah sebuah pedang yang siap dipakai seorang pahlawan untuk berperang, Bapak Ibu. Percayalah, masalah yang Tuhan izinkan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Masalah yang Tuhan izinkan itu bukan untuk menumpulkan kita, tapi untuk menajamkan kita, Bapak Ibu. Saya mengerti tidak ada seorang pun yang menginginkan masalah. Tetapi saudara harus mengerti,
kita harus siap untuk menghadapi masalah apapun yang terjadi di depan kita bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Dunia adalah tempat di mana kita tidak mungkin luput dari masalah. Tetapi sudut pandang kita harus benar. Kita harus melihat bahwa masalah itu bukan hanya dari segi menakutkannya saja. Tapi engkau harus lihat bahwa masalah itu adalah jam terbang untuk menaikkan nilai kita. Bahwa di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan sudah sediakan kalau kita mau berjalan, kita kelola dengan masalah itu dengan baik saudara. Dan percayakah Bapak Ibu, bahwa seorang pelaut tidak pernah melihat badai yang ada di laut itu. Memang dia ngerti dia akan menghadapi badai, tapi dia lihat berkat yang ada di dalam laut itu, yaitu kepiting, ikan dan sebagainya. Hari ini ayo kita mulai melihat masalah ini dari sudut yang benar. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, saya tidak sedang mengajarkan bahwa kita mencari masalah untuk menambah jam terbang kita, tidak. Kalau bisa jangan ada masalah. Tetapi kalau masalah itu sampai datang Bapak Ibu, jangan lari Bapak Ibu. Jangan lari, karena saya percaya bersama dengan Tuhan kita keluar dari masalah dan kita tidak akan pernah sama dengan yang kemarin lagi. Kita menjadi orang-orang yang lebih kuat, lebih berpengalaman, dan ke depan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Saya mengajak kita untuk sama-sama untuk menyanyikan lagu ini. Tapi Bapak Ibu, hanya seekor burung yang paling kuat di antara yang lain, yaitu burung Raja Wali. Kenapa dia paling kuat? Karena satu-satunya burung yang ketika badai datang, dia langsung terbang menuju badai. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Liku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Hari ini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, ada lowongan kerja dari surga. Bahwa hari ini surga sedang mencari orang-orang yang berpengalaman. Orang-orang tenaga ahli, orang-orang yang berpengalaman. Karena ada beberapa tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan membutuhkan orang-orang yang berpengalaman itu. Jika hari ini Bapak Ibu, engkau ada dalam badai itu. Jika hari ini kita ada dalam masalah itu, percayalah, jangan mundur. Maju terus. Maju terus. Tuhan sudah bersama kita. Kita aman. Ukurannya di-setel sesuai dengan kekuatan kita. Maju saja kita. Selesaikan masalah itu dengan baik. Dan ketika masalah itu selesai, Bapak Ibu cari cermin. Engkau berdiri di cermin itu. Dan engkau akan melihat orang yang berbeda. Orang yang tidak pernah sama lagi. Yaitu engkau sendiri Bapak Ibu. Kita menjadi lebih kuat. Kita menjadi lebih bijaksana. Kita menjadi lebih berpengalaman. Dan percayakah engkau bahwa hari ini badai itu bukan untuk membawa turun burung Raja Wali. Tapi saudara lihat, setiap burung Raja Wali masuk badai, apa yang dilakukan di dalam badai itu? Bersama dengan badai itu dia selalu terbang lebih tinggi. Artinya begini Bapak Ibu, percayalah,
ketika Tuhan izinkan masalah, Dia sedang membawa Bapak Ibu menjadi lebih tinggi lagi, saudara. Never be the same again. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Membuat kami tetap tenang meskipun kami ada di tengah badai. Meskipun masalah harus kami lalui, tapi kami tahu sekarang bahwa melalui masalah itu kami semakin kuat. Kami tidak sama lagi dengan yang lalu karena kami sudah mempunyai kekuatan yang lebih berpengalaman. Oleh karena itu Tuhan, setiap persoalan masalah yang datang, kami mau libatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga kami akan keluar menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapa, setiap firman yang telah kami dengar. Kami percaya firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami mau berdoa untuk setiap gereja Tuhan, dari hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Biarlah gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar berkat Tuhan boleh tercurah kepada setiap gereja Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk berjemaat dan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terima sebagaimana persembahan Habel, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, karena kami memberi dari hati kami yang tulus, ikhlas, rela, dan juga dengan sukacita dan memberi yang terbaik. Tuhan Kau membalasnya, baik itu dalam pekerjaan, studi, karir, pekerjaan, dan rumah tangga. Dan terlebih daripada itu, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Segenap hati kita mengatakan, Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku.
mau tutup bersama di dalam doa Bapa kami. Katakan bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Salam, hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku senang Yesus seumur hidupku. Mari yang kita siap nyatakan syukur, katakan Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih